Halo semua, nama saya Ricky, dan saya di sini akan menjelaskan mengenai hasil analisa studi kasus yang telah saya lakukan pada UTS Etika Profesi yang diadakan pada tanggal 7 April lalu. Nah, untuk yang kasus pertama, prinsip yang dilanggar ada 6, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, dan tidak kehati-hatian profesional, ada kerahasiaan, perilaku profesional, dan juga standar teknis. Dalam kasus, prinsip yang dilanggar RIK untuk integritas adalah seharusnya RIK itu dia bersikap jujur dan berterus terang tanpa memikirkan rules. Tidak seharusnya RIK melanggar prinsip ini demi keuntungan pribadinya. Untuk objektivitasnya, RIK harus bersikap profesional terbebas dari kepentingan yang dilakukan dalam memenuhi kewajiban sebagai profesionalnya. Prinsip ini menuntut seseorang untuk bersikap adil, tidak berpihak, dan jujur, bebas dari kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Jadi dia itu harus independen. Nah, yang ketiga ada perilaku profesionalnya Rick. Rick seharusnya konsisten dalam melakukan profesinya dengan baik dan menjauhkan tindakan yang dapat memengaruhi perusahaannya. Karena dilakukan untuk bertanggung jawab kepada semua pihak sebagai suatu pemenuhan kewajiban Rick sebagai seorang yang bekerja pada perusahaan itu. Yang keempat ada standar teknis. Rick seharusnya melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun dalam kasus ini, Rick tidak melakukan hal tersebut. Identifikasi dari fakta yang relevan. Nah, arus kas perusahaan mengalami penurunan penjualan yang signifikan. Bank memperhatikan kemampuan perusahaan untuk terus menjadi perhatian yang layak. Rick, si pengendali, sedang berupaya membawa akuisisi yang baru. Nah, terus si presiden memanipulasi arus kas untuk keuntungan dalam negosiasinya dengan bank tentang pinjaman tersebut. Dan juga harus menikmati permainan ini. Untuk affected parties-nya ada Monica, Vice President, Small Business Loans at the Local Bank, atau usaha pinjaman. Lalu ada perusahaan Rus bermain curang dengan melibatkan bank berupa pinjaman dari banknya itu. Nah, who should be involved in the resolution? Nah, Rick dapat menjelaskan kepada Monica tentang apa yang sedang terjadi pada perusahaannya. Namun dia tidak melakukannya. Dari hal yang dilakukan dapat mengakibatkan perusahaan untuk mengalami kebangkrutan, mengakibatkan karyawan atau Rick dimungkinkan untuk dipenjara karena Rick tidak melakukan hal yang seharusnya dia lakukan. Terus yang terakhir opini yang dapat saya berikan adalah seharusnya Rick melakukan kewajibannya walaupun dianggap mengkhianati rules. Namun Rick tidak melakukannya. Dari situlah Rick sudah bisa dianggap bahwa dia bersalah. Untuk kasus kedua, prinsip yang dilanggar ada integritas. Nah, Art ini memerintahkan Penny untuk memalsukan catatan inventorinya, padahal itu seharusnya tidak dilakukan. Untuk objektivitasnya, Art memalsukan kelambatan dan menjual kepada pelanggan-pelanggannya secara diam-diam karena Art berpikir bahwa agar mereka telah berhutang budi padanya. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Art merusak kualitas layanannya dengan berbuat demikian. Kerahasiaan. Prinsip mewajibkan untuk tidak mengungkapkan informasi. Namun pada kasus ini hal tersebut tidak terjadi. Perilaku profesional. Pada kasus ini, Art telah melanggar keprofesionalnya dengan berbuat demikian. Art memasukkan informasi dan Penny juga terpaksa mematuhi perintah Art. Menyerahkan Art pada pihak berwajib itu seharusnya dilakukan oleh Penny dan seharusnya Art berbuat jujur. Demikian hasil analisa kasus yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya.